Episode sore ini Kenzo dilanda kebingungan sekaligus merasa nggak enak karena udah ninggalin Mutiara gitu aja. Bahkan Kayla sampai berkata, "Kamu percaya Mutiara siram mukanya Cassandra?" Seketika Kenzo pun terdiam dan terpaku. Kenzo sadar Mutiara nggak mungkin ngelakuin hal itu, apalagi status Mutiara sebagai seorang pendatang yang bekerja sebagai ART. Tentu Mutiara pasti lebih pilih cari aman ketimbang bikin masalah. Apalagi di Jakarta Mutiara nggak punya keluarga sama sekali. Hingga pada akhirnya Kenzo pun juga percaya dan minta maaf sama Mutiara. Bahkan Kenzo nggak menyangka teman-teman, Mutiara sampai harus dikunci dalam gudang karena kelakuan Sandra. Kalau udah kayak gini, ujung-ujungnya Kenzo pun juga pada akhirnya menyesal. Karena kan masa iya Mutiara tiba-tiba mengunci dirinya sendiri dalam gudang. Buat apa? Semua yang terjadi tentu gara-gara ulahnya Sandra. Dan alhamdulillahnya Mutiara pun juga berhasil selamat di episode sore ini. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ya, tenang. Tenang, Mutiara aman dan baik-baik aja. Tapi disinilah yang pada akhirnya momen dimana Kenzo bisa semakin dekat dengan Mutiara. Walaupun ya Mutiara di sini tuh masih kesal banget sama Kenzo. Kenapa selalu aja membela Sandra, padahal Sandra udah jelas-jelas jahat sebegitunya kepada Mutiara. Yap, tapi di sini pun juga dengan gentle Kenzo meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya dan gak sempat percaya kepada Mutiara di episode sebelumnya. Tapi it's okay, semua udah clear. Hingga gimana caranya Kenzo harus mencari bukti tentang semua kebusukan-kebusukan Sandra. Bisa aja lewat CCTV, lewat saksi, atau bahkan mungkin Kenzo bakal jauh lebih ekstrim melaporkan Sandra ke kantor polisi. Karena ini udah bener-bener parah banget. Maksudnya tuh apa yang Sandra lakukan tuh udah termasuk sebuah tindakan kriminal. Mudah-mudahan Kenzo bisa tegas dan gak hanya cuman bisa dengan gampangnya dikomporin habis-habisan oleh Sandra. Karena kan yang paling nyebelin dari Kenzo tuh ini ya, baik sebetulnya Kenzo, suka juga sama Mutiara, care bahkan ya, udah mulai sayang juga. Cuman sayang tuh terlalu gampang percaya sama Sandra. Harusnya Kenzo ini kan yang satu rumah sama Mutiara, hidup setiap hari dengan Mutiara, tahu betul dong Mutiara itu seperti apa. Seperti yang menjelaskan juga di awal video, nggak mungkin dengan Mutiara yang nggak punya siapa-siapa di Jakarta, bekerja sebagai ART terus bikin masalah. Ngapain bikin masalah? Udah pasti dipecat juga, namanya jadi jelek, ujung-ujungnya Mutiara nggak punya pekerjaan dan diusir. Hasil ini bisa bikin Mutiara hidup miskin kan? Tapi kan lihat, Mutiara nggak ngelakuin semua itu. Terlalu beresiko bagi Mutiara untuk harus menjadi orang jahat di tengah gempuran kota Jakarta yang begitu hingar-bingarnya. Hingga pada akhirnya Kenzo secara perlahan pun menurunkan egonya dan sadar kalau ada yang salah dari perkataan dari Sandra. Karena ya balik lagi teman-teman, Mutiara tuh bukan tipikal orang yang cari masalah duluan. Sehingga Mutiara tuh lebih nunggu dulu, lihat dulu orang tuh ngapain sama Mutiara. Kalau emang orang itu baik, Mutiara bakal balas baik. Kalau jahat, ya tahan sebentar. Kalau kurang ajar banget baru dibalas kan. Mutiara tuh kayak gitu lah. Apalagi track record Mutiara kepada Sandra, teman-teman tahu sendiri ya, 2-3 hari kebelakang seperti apa. Sehingga ini menjadi hal yang bagus sebetulnya. Kalau Mutiara tuh nggak pernah ibaratnya cari masalah duluan. Dan ini pun juga bikin Kenzo bahagia. Karena Mutiara sebaik yang diharapkan oleh Kenzo, sesuai dengan ekspektasi dari Kenzo. Dan Kenzo pun juga pada akhir justru malah protektif kepada Mutiara dan ingin menjaga Mutiara kemanapun Mutiara pergi. Wah, ini sih udah bukan kayak pacar lagi ya, tapi udah kayak bodyguard aja. Senang, walaupun tentu masih ada adegan-adegan berantem lucunya, tapi gak apa-apa. Kita nikmati saja, kita enjoy saja. Yang terpenting Kenzo dan Mutiara selalu punya ruang untuk bisa bersama dan membangun chemistry mereka berdua. Justru gara-gara adegan episode sebelumnya, Mutiara dikunci, berhasil selamat, ketemu Kenzo lagi, akhirnya berbaikan lah. Ini yang bikin Sandra pun juga semakin kehilangan tempat di depan Kenzo, alias ya nama Mutiara semakin harum dan wangi di depan Kenzo, sedangkan nama dari Sandra semakin buruk di mata Kenzo. Yap, at the end ya orang jahat tetap bakal kalah teman-teman. Orang baik
sesusah-susahnya tantangan dan rintangan yang dihadapi, orang baik pasti bakal dapetin orang baik juga. Jadi buat Sandra, mending stop berbuat hal bodoh. Karena ujung-ujungnya Kenzo pun juga marah juga. Nah, di sisi lain teman-teman, ini yang cukup menegangkan dan agak bikin kesal sebetulnya. Kita bahas yuk. Oke, di sisi lain Ivan ketemuan nih sama Mutiara untuk ngomongin foto Widuri dan Mutiara. Karena memang di masa lalu Mutiara pernah minta bantuan Ivan buat fotoin Widuri dan Mutiara berdua sebagai bentuk kenang-kenangan. Di sini Mutiara bahagia dan Ivan terus melancarkan aksinya. Yap, seperti memberikan HP buat Mutiara, terus juga menggoda Mutiara, meyakinkan Mutiara kalau ada apa-apa di Jakarta tuh ingat Ivan. Intinya tuh Ivan berusaha sekeras mungkin, sebesar mungkin untuk bikin Mutiara tuh tahu kalau Mutiara nggak perlu takut, nggak perlu lagu karena ada Ivan di sini. Aduh Ivan udah pakai duitnya Aurel masih aja sempat-sempatnya gombal. Padahal Ivan sendiri tuh hutangnya udah banyak bener teman-teman sama rentenir. Tapi entah kenapa karena dulu pernah ditolak sama Mutiara, hasrat Ivan untuk bisa mendapatkan Mutiara tuh semakin gede, apalagi saat tahu kalau Kenzo pun juga suka sama Mutiara. Dan hal ini pada akhirnya bikin Kenzo dan Ivan bersaing untuk dapetin Mutiara. Sebetulnya bukan bersaing, tapi Ivan aja yang GR teman-teman. Ivan ngerasa kalau Ivan tuh masih punya kesempatan buat deketin Mutiara. Sedangkan dari sisi Mutiaranya, mau sampai kapanpun, sahabat akan tetap menjadi sahabat. Karena memang susah nih bagi Ivan dan Mutiara tuh untuk bisa bersatu. Karena memang mereka tuh bersahabat. Sama kayak Kenzo dan juga Kayla teman-teman. Gak bisa tuh mereka tiba-tiba Kenzo Kayla pacaran terus menikah. Gak akan bisa. Karena Kenzo selamanya nganggap Kayla sebagai sahabat. Dan Kenzo tuh memperlakukan Kayla bahkan bukan cuma seperti sahabat aja, tapi seperti adik sendiri. Sebagaimana Kenzo memperlakukan Aurel, kurang lebih kayak gitu. Jadi benar-benar nggak mungkin. Yap, dan hingga pada akhirnya ada suatu momen di mana Kenzo ini tuh menjemput Mutiara yang lagi ketemuan sama Ivan tentang foto Widuri dan Mutiara yang berduaan itu loh teman-teman. Jadi nanti tuh di episode malam ini Mutiara tuh ngambil semua cetak foto Widuri dan juga Mutiara berdua. Dan Mutiara tuh seneng banget bahkan sampai meluk si Ivan ini. Nah, dari kejauhan Kenzo datang dan gak terima dengan apa yang Kenzo lihat. Hingga pada akhirnya Kenzo pun menarik paksa tangannya Mutiara untuk segera pulang. Wah, udah mulai posesif nih teman-teman. Mas Kenzo sama Neng Mutiara nih. Nah, ngelihat Kenzo yang pada akhirnya menarik tangannya Mutiara, si Ivan gak terima teman-teman. Ivan pun juga pada akhirnya justru langsung mengecam Kenzo jika sampai Mutiara kenapa-napa lagi seperti episode sebelumnya. Maka Kenzo bakal berurusan dengan Ivan. Tapi karena Kenzo tahu kalau berantem sama Ivan ini cuma buang-buang waktu aja, Kenzo pun juga hanya terdiam dan mungkin hanya mengeluarkan sepatah dua patah kata saja sebelum pada akhirnya membawa Mutiara pun juga pulang. Yap, sampai di sini akhirnya nanti pun juga Kenzo sadar kalau ternyata Ivan datang ke rumahnya itu bukan ketemu Aurel tapi untuk deketin Mutiara. Karena dari cara perlakuannya, kebaikannya, sifat perhatiannya tuh lebih dari sekedar sahabat kepada seorang sahabat. Dan semoga aja Ivan pun juga bisa disadarkan oleh Kenzo di episode malam ini untuk gak lagi manfaatin Aurel sekaligus untuk jauhin Mutiara. Setuju ya teman-teman? Ayo nih, siapa yang udah gak sabar sore ini dan malam ini ketemu sama Kenzo dan juga Mutiara? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi. Dadah.